Imamat pasal 11 ayat 26 bagian B. Dikatakan janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam iman Kristen, ya kan, sekali lagi saya ulangi, di dalam iman Kristen, ramalan, baik ramalan nasib, ramalan tentang hari depan, ramalan-ramalan garis tangan, ramalan-ramalan kehidupan, kata Alkitab itu adalah telaah dan tenung. Dan dalam iman Kristen itu dipercaya sebagai bagian dari kerja kuasa kegelapan. Jadi Alkitab berkata iblis menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kelihatannya begini, kelihatannya membantu, kelihatannya menolong. Tetapi itulah cara kerja iblis. Iblis itu senang show of force. Iblis itu tidak maha tahu tapi senang untuk menunjukkan dirinya kayak tahu. Supaya apa? Supaya manusia terbelenggu. Makanya Alkitab bilang pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi yang pertama dia curi perhatian kita dulu supaya kita kagum. Ya kan? Kok dia tahu ya gitu. Sebagian saudara mungkin berpikir gini, wah ini berarti orang sakti. Ramalannya tepat. Dalam pemandangan iman Kristen, kenapa ramalan bisa terjadi? Karena ramalan kemudian menarik energi negatif dari orang-orang. Karena iblis senang dengan kehancuran, kecelakaan, dan kematian. Karena iblis senang meminta darah, gitu ya kan? Dan kutuk darah ini, ya kan, itu yang dibutuhkan oleh iblis. Nah, cara kerjanya dia menyerap energi negatif dari orang untuk mempercayai ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini akan terjadi, dan kemudian akan terjadi. Dan setelah itu akan menciptakan hal-hal lain. Bagaimana pandangan iman Kristen? Sederhana. Orang-orang ini akhirnya menyerap atau pandangan-pandangan ini menyerap energi-energi negatif dari orang. Sehingga akhirnya apa yang dikatakan, kan Alkitab bilang, apa yang kau takutkan, apa yang kau pikirkan itu yang menimpa engkau. Jadi ketika manusia terserap energi negatifnya untuk mempercayai, untuk meyakini, dan itu terjadi. Nah, hal yang sama yang mau dibuat dengan ramalan ini. Dan untuk ini saya katakan ini ramalan berbahaya. Dan karena di dalam iman Kristen, ramalan adalah sesuatu yang bohong. Ramalan adalah sesuatu yang dipakai oleh setan. Ramalan adalah sesuatu yang cara kerja iblis untuk mendatangkan kekacauan. Kita orang-orang beragama, kita orang-orang beriman, duduk dan berdoa, itu yang lebih penting. Duduk dan beribadah, itu lebih penting daripada menyampaikan ramalan-ramalan. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan kau hebat, untuk menunjukkan sesuatu kau tahu terjadi sebelumnya, padahal ujung-ujungnya hanya maut, kematian, kerusakan, kehancuran, dan kekacauan. Ya kan? Itu sebabnya kami hamba-hamba Tuhan berjanji di hadapan Tuhan untuk berdoa. Karena kita diingatkan oleh Alkitab bahwa kita harus berdoa untuk pemerintah. Kita harus berdoa menaikkan syafaat untuk pemimpin-pemimpin. Dan pada saat ini sebagai seorang hamba Tuhan, mengajak kawan-kawan hamba-hamba Tuhan, mengajak kawan-kawan yang beriman dan percaya kepada Allah yang hidup sesuai dengan pengakuan kita sebagai bangsa yang Pancasila, bahwa kita percaya pada ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu kita berjuang bersama untuk berdoa buat bangsa ini. Kita tidak percaya pada ramalan-ramalan. Bahkan kita tolak, kita patahkan, kita hancurkan setiap rencana-rencana ramalan-ramalan palsu tersebut. Ya kan? Dan kita berdoa bersama supaya Indonesia tetap jaya, Indonesia tetap terlindungi,